Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Peminatan Gizi tahun 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban dari tugas 5. Di sini terdapat 5 soal. Yang pertama yaitu menghitung kebutuhan energi dan zat gizi sehari, yakni karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua yaitu menghitung kebutuhan ayam dan tahu untuk perdagangan atau pengemasan. Yang ketiga yakni menjelaskan tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan jumlah produksi. Yang keempat yaitu data historik pada masing-masing klasifikasi penyelenggara makan institusi. Nah, yang terakhir yakni menjelaskan tentang persyaratan dan standar dari kualitas produksi makanan. Untuk jawaban soal nomor 1, hitung kebutuhan energi dan zat gizi sehari, karbohidrat, protein, dan lemak. Bila diketahui jenis kelamin perempuan, rata-rata berat badan saya sendiri yakni 60 kg, rata-rata tinggi badan yakni 144 cm, rata-rata umur yakni 20 tahun, dan faktor aktivitas sedang diketahui 1,4 dan faktor stres sebesar 1,3. Yang ditanyakan yakni kebutuhan energi dan zat gizi sehari, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk mencari zat gizi makro, maka kita perlu menyelesaikan beberapa langkah, yakni yang pertama yaitu kita mencari dulu BBI-nya, di mana rumusnya tinggi badan kuadrat dikali 21. Nah, tinggi badan saya adalah 144. Kita jadikan meter. Berarti 144 dibagi dengan 1000. Hasilnya yakni 1,44. Kemudian dikali dengan 21. Hasilnya sama dengan 43,55. Yang kedua, kita cari BEE-nya. Rumusnya adalah 655 ditambah 9,66 dikali BBI ditambah 1,85 dikali tinggi badan dikurang 4,68 dikali umur. Jadi hasil yang saya dapat dari perkalian dan penjumlahan BEE yakni 1248,49. Kemudian saya bulatkan menjadi 1248,5. Selanjutnya kita mencari TEE-nya dengan rumus BEE dikali faktor aktivitas dikali faktor stres. Telah kita ketahui bahwa BEE sebesar 1248,5. Kemudian kita kali dengan faktor aktivitas yakni 1,4 dan dikali lagi dengan faktor stres yakni 1,3. Hasilnya adalah 2272 kalori. Nah, kemudian kita bisa menjumlahkan atau kita bisa mendapatkan zat gizi makronya. Untuk mengetahui karbohidratnya 60% dikali 2272 kalori sama dengan 1363,2 dibagi 4 sama dengan 340,8 gram. Itu karbohidratnya. Kemudian protein yakni 20%.
20% dikali dengan 2272 kalori sama dengan 454,4 dibagi dengan 4 sama dengan 113,6 gram. Itu proteinnya. Dan yang terakhir adalah lemak 20%. 20% dikali dengan 2272 kalori sama dengan 454,4 dibagi dengan 9, hasilnya yakni 50,5 gram. Itu adalah lemaknya. Selanjutnya yakni soal kedua. Menghitung kebutuhan ayam dan tahu untuk pengadaan atau pemesanan bagi Lastar selama 1 bulan. Jika diketahui menu yang digunakan yakni 5 hari, porsi ayam yaitu 50 gram dan tahu 75 gram dengan BDD ayam 60% dan tahu 100%. Nah, di sini kita menggunakan 2 rumus. Rumus yang pertama yakni cara menghitung kebutuhan makanan dalam sehari. Rumusnya yaitu porsi pemakaian bahan makanan dalam sehari dikali standar porsi dikali jumlah konsumen. Rumus yang kedua itu cara menghitung kebutuhan bahan makanan dalam jangkau satu waktu tertentu seperti 1 bulan. Dengan rumus frekuensi pemakaian bahan makanan dalam satu siklus dikali standar porsi dikali jumlah putar siklus dikali dengan jumlah konsumen. Nah, terlebih dahulu saya menghitung ayamnya. Saya menggunakan 3 porsi per hari. Kemudian saya masukkan angkanya yakni 3 dikali 50 dikali jumlah konsumen yakni 410 sama dengan 61.500 gram sama dengan 61,5 kilogram. Itu untuk harian. Nah, untuk tahunan yakni 61.500 dikali 6 dikali 12 untuk 1 tahunnya 12 bulan sama dengan 4.428.000 gram sama dengan 4.428 kilogram. Nah, sekarang untuk bulanan yakni 3 dikali 5, maksud saya 5 dikali 50 dikali 6 dikali 410 konsumen sama dengan 615.000 gram sama dengan 615 kilogram. Itu untuk ayamnya. Yang kedua yaitu tahu. Kita menghitung terlebih dahulu porsi hariannya. Saya juga mengambil 3 porsi per hari. 3 dikali 75 dikali jumlah konsumen 410 sama dengan 92.250 gram sama dengan 92,25 kilogram. Untuk tahunan 92.250 gram dikali 6 dikali 12 bulan sama dengan 6.642.000 gram sama dengan 6.642 kilogram. Nah, untuk bulanan 5 dikali 75 dikali 6 dikali jumlah konsumen 410 orang sama dengan 922.500 gram sama dengan 922,5 kilogram. Nah, setelah itu kita menghitung lagi berat kotornya. Untuk berat kotor ayam 100 per 60 dikali 50 sama dengan 83 gram.
Kemudian untuk berat kotor dari tahu yakni 100/100 dikali dengan 75 sama dengan 75. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Bahan makanannya kita masukkan ayam dan tahu. Kemudian kita masukkan BDD-nya, berat bersih, berat kotor, kebutuhan 1 siklus, total 1 tahun, harga satuan, dan total harganya. Untuk ayam, BDD-nya yaitu 60%, berat bersih 50 gram, berat kotor 83 gram, kebutuhan untuk 1 siklus yaitu 61.500, dan total 1 tahunnya itu 4.428, dan harga per kilonya yaitu 25.000 untuk 1 kilo. Nah, total harga untuk ayam ya untuk 1 tahun yakni 110.700.000. Nah, untuk tahu PDD-nya yakni 100%, berat bersihnya 75%, 75 gram, berat kotor 75 gram, kebutuhan untuk 1 siklus yakni 92.250, total untuk 1 tahun yakni 6.642, dan harga untuk per kilonya yakni 12.000. Jadi total harga untuk 1 tahun yakni 79.704.000. Jadi total harga ayam dan tahu yakni 190.404.000 rupiah. Baik, untuk soal nomor 3 yakni faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan jumlah produksi. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan jumlah produksi yakni ada 5. Yang pertama yaitu menetapkan karakteristik produknya. Yang kedua yakni menetapkan karakteristik proses produksi. Yang ketiga, memperkirakan atau estimasi jumlah produksi. Yang keempat, menetapkan standar kualitas, yakni nilai gizi, mutu gizi, keamanan, dan memenuhi daya terima. Dan yang terakhir yakni mengendalikan biaya yang digunakan atau dana yang digunakan. Untuk soal nomor 4, metode yang digunakan untuk mengestimasi jumlah produksi dengan metode historik pada penyelenggaraan beberapa institusi, yakni rumah sakit, institusi komersial, dan sekolah. Yang pertama, untuk institusi komersial. Dalam memperkirakan jumlah produksi menggunakan data rata-rata jumlah konsumen yang dilayani dan jumlah item menu atau makanan minuman yang terjual dalam periode tertentu. Kemudian, penyelenggaraan makanan untuk institusi sekolah, yakni jumlah siswa yang terdaftar, jumlah siswa yang membeli makanan, menu pilihan yang terjual dalam periode waktu makan, dan jumlah guru dan karyawan yang membeli makanan. Kemudian, untuk penyelenggaraan makanan di institusi rumah sakit yakni dengan jumlah pasien setiap hari berdasarkan BOR. Untuk jawaban yang terakhir, soal terakhir nomor 5, yakni persyaratan dari standar kualitas produk makanan. Persyaratan standar kualitas makanan yakni ada 4. Yang pertama yaitu nilai gizinya tercapai sesuai dengan kecukupan gizi yang telah dianjurkan. Yang kedua yakni tepat mutu gizi sesuai dengan mutu protein. Ini untuk makanan yang mengandung protein. Yang ketiga, memenuhi standar keamanan pangan sehingga tidak terjadi keracunan makanan, kesakitan, dan kematian. Dan yang terakhir yakni produk yang dihasilkan harus dapat diterima.
Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan untuk tugas kelima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.